Nah, silakan lihat di slide berikutnya nomor 23 atau slide 23. Perhatikan reaksi A tambah B menjadi C tambah D. Ada dua jenis reaksi. Yang pertama eksotermis atau dia reaksi endotermis. Kalau dia reaksi eksotermis, tingkat energi reaktan itu lebih tinggi dibandingkan tingkat energi produk. Itu gambarnya yang sebelah kiri ya, kalau Anda lihat di slide. Sementara kalau reaksi endotermis, itu dia tingkat reaksi atau tingkat energi dari reaktan itu lebih rendah dibandingkan tingkat energi daripada produk. Energi aktivasi itu ada di puncak dari kurvanya ya. Ya, kalau Anda lihat itu ada tulisannya di situ activated complex. Itu adalah tempat di mana terjadinya transition state atau keadaan transisi. Itu kan berarti ada di puncak gunung ya, ada di puncak gunung. Kemungkinannya dua, dia bisa kembali menjadi reaktan atau dia bisa terus kemudian menjadi produk. Ya, coba Anda perhatikan yang reaksi eksotermis dulu. Itu ada A plus B dengan tingkat energi tertentu. Katakanlah gara-gara tumbukan tadi, itu kemudian EA-nya terlampaui. Ketika EA-nya terlampaui, dia akan ada di puncak gunung dari reaksi atau eksotermis tadi ya. Ada dua kemungkinan. Kalau dia di atas, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah dia menjadi A plus B lagi, atau kemungkinan kedua, dia menjadi C plus D. Penjelasannya bisa Anda lihat di halaman berikutnya, atau di slide berikutnya nomor 24. Itu adalah contoh reaksi antara metil bromida ya, metil bromida dengan hidroksida OH. Nah, apabila OH-nya itu datang dari arah depan, dari arah BR ya, maka dia reaksi tidak terjadi. Tapi kalau OH-nya itu datang dari arah metil, maka dia akan menjadi transition state. Itu coba Anda lihat di halaman, bukan di halaman berikutnya, masih di halaman yang sama, atau di slide nomor 24. Anda bisa lihat itu gambarnya BR yang awalnya digambar dengan garis lurus, itu sekarang BR dengan C digambar dengan titik-titik. Ya, kemudian yang awalnya itu plus OH min, sekarang menjadi C titik-titik OH. Ya, titik-titik itu maksudnya adalah ikatan antara C dengan BR mulai terputus dan ikatan antara C dengan OH mulai terbentuk. Oke, jadi titik-titik itu artinya adalah ikatan antara C dengan BR mulai terputus dan ikatan antara C dengan OH mulai terbentuk. Dari sini, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia kembali menjadi BrCH3 tambah OH-, atau kemungkinan kedua, dia lanjut menjadi produk. Dalam hal ini adalah Br- tambah metanol ya. Br- tambah CH3OH. Ya, jadi ada dua kemungkinan setelah reaksi ya, setelah tumbukannya tadi ya, sekali lagi ya, syarat reaksi harus ada tumbukan. Kemudian kalau sudah bertumbukan, arahnya harus pas. Kalau dia nggak pas, dia nggak bisa bereaksi. Kalau sudah bertumbukan pada arah yang pas, kemudian energi aktivasinya harus dilampaui dulu. Kalau sudah dilampaui, maka yang terjadi adalah ikatan antara, misalkan kalau di sini ya, ikatan antara karbon dengan Br mulai terputus, sementara ikatan antara OH dan C itu mulai terbentuk. Setelah itu, ada dua kemungkinan, dia akan kembali menjadi reaktan, atau dia akan terus menjadi produk.
Oke, itu adalah teori-teori terjadinya reaksi. Ya, jadi sekali lagi harus ada tumbukan, tumbukannya harus tetap, energi aktivasi harus terlampaui, terus kemudian reaksi baru bisa terjadi. Penjelasan urut-urutan reaksinya itu ada di contoh reaksi antara metil bromida dengan hidroksida. Nah, reaksi-reaksi seperti ini sering diikuti. Kalau sekarang ya di kimia dasar mungkin Anda cuma disuruh menulis A tambah B, itu nanti reaksinya jadi apa? Ya, misalkan A tambah B, misalkan HCl tambah NaOH, nanti jadinya apa? Ya, kan seringnya udah tahu ya kalau HCl tambah NaOH nanti akan menjadi NaCl tambah H2O. Itu kalau reaksi yang sekarang. Nanti di level berikutnya, di tahun kedua, nanti Anda akan mendapatkan mata kuliah namanya kuliah organik, ya, kimia organik atau kimia anorganik. Nah, di situ nanti kita akan pelajari dengan cara yang berbeda. Kalau dulu A tambah B, jadinya apa ya? Kalau besok nanti Anda akan kuliah A tambah B, itu jadinya C tambah D. Bagaimana prosesnya, itu Anda harus bisa menjelaskan. Tapi itu sekarang belum. Insya Allah nanti kalau Anda lanjut di di kimia ini, Anda akan ketemu kimia organik atau kimia anorganik. Itu nama mata kuliahnya adalah mekanisme reaksi organik atau mekanisme reaksi anorganik. Jadi bagaimana A tambah B menjadi C plus D, itu nanti akan ada mata kuliahnya khusus. Ya, oke. Berikutnya ada soal latihan. Silakan Anda kerjakan soal latihan itu. Silakan digambarkan bagaimana pembentukan buatlah diagram. Silakan Anda membuat diagram dari reaksi tersebut. Mungkin Anda bisa juga lihat di halaman kalau di buku Chang ya, Anda bisa lihat di 44 di halaman contoh dari pembentukan atau pembuatan grafik atau diagram dari energi reaksi, diagram energi reaksi. Oke, berikutnya adalah energi aktivasi. Silakan lihat di slide berikutnya.